Halo saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di renungan kita pada hari ini. Apa kabar? Tentu doa saya kita semua tetap semangat dan sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, baiklah kita berikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dan juga menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap saat. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kata-kata Paulus yang mengingatkan kita supaya kita jangan pernah bermain-main di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan, dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Oleh karena itu, karena keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan berarti kita menganggap remeh kemurahan Tuhan, menganggap remeh kebaikan Tuhan, menganggap remeh kelapangan hatinya. Jangan. Nah, itu yang diingatkan oleh Paulus kepada kita supaya kita justru semakin sungguh-sungguh dan takut akan Dia. Kalau Dia memberikan kepada kita anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma, jangan kita menganggap remeh kepada firman Tuhan, tapi kita harus lebih sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Dia mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Jangan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kelapangan hatinya justru membawa kita kepada kehidupan dan bahkan menuntun kita kepada pertobatan. Orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang sudah benar-benar meresapi anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertobatan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berubah ya dari kehidupan kita yang selama ini cuek, tidak peduli kepada firman Tuhan, yang menganggap pikiran kita ini lebih hebat, yang menganggap kehidupan kita ini tidak ada yang lebih mampu lagi selain daripada diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang tinggi hati. Ini yang dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu pertobatan. Mari kita bertobat, mari kita menyadari siapa dirimu, siapa diri saya, siapa diri kita semua. Itu adalah kita semua, ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan anugerah keselamatan itu. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kelapangan hati, dan kemurahan Allah itu menuntun kita kepada pertobatan. Pertobatan itu tentu saja menghasilkan kehidupan. Kehidupanlah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita semua, bukan kematian. Karena Tuhan menciptakan saudara, menciptakan saya, menciptakan kita semua bukan untuk menjadi orang-orang yang hancur, tidak, tetapi supaya kita hidup berguna, bermanfaat, dan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdaya guna dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hatinya. Janganlah, tetapi kita terus bersyukur kepada Dia. Karena begitu besarnya ya kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, kekayaan kemurahannya itu, dan kesabarannya. Dia benar-benar selalu tetap menunggu kedatangan kita kembali kepada Dia, berjalan di jalan Allah, berjalan di dalam kebenarannya, dan melakukan kehendaknya setiap hari. Pertobatan sekali lagi, itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Mari kita berubah, ya, mari kita berubah. Yang tadinya sombong, tinggi hati, dengki, buanglah itu semua. Marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan. Aminkan dulu kuat. Amin.
Kalau kita selama ini hanya selalu mengandalkan pikiran, marilah kita berubah. Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Supaya kita selalu tetap berharap hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Dialah pemilik kehidupan kita. Hidup kita ini, saudara-saudaraku, kita tidak tahu sampai di mana. Bisa saja kita sehat-sehat sekarang, tapi dalam hitungan detik kita bisa terjatuh, pingsan, dibawa ke rumah sakit, koma, lalu ya pergi meninggalkan dunia ini. Bisa saja. Atau sebanyak apapun kekayaan kita, sebanyak apapun fasilitas yang kita miliki, itu semua akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, selagi kemurahan kekayaan, kemurahannya itu sangat besar, dan kesabaran Dia sangat tinggi, marilah kita selalu tetap datang kepada Dia. Dan orang yang mau bertobat, orang yang mau berubah, itulah yang selalu tetap ditunggu-tunggu oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan menganggap sepi kemurahan kasih sayang, kelapangan hati-Mu, karena anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Supaya itu Tuhan benar-benar kami syukuri, kami pegang, dan senantiasa Tuhan kami mengikuti jalan-Mu. Karena dengan demikianlah Tuhan kami bertobat, supaya kami menyadari bahwa kehidupan kami ini hanya ada di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan, kuatkan kami lakukan firman-Mu, supaya kami berubah, kami bertobat. Jemaat-Mu yang saat ini dimanapun mereka beraktivitas, di kantor, di jalanan, di lapangan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di rumah atau dimanapun mereka beraktivitas, kami yakin dan percaya tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Berilah Tuhan kesembuhan kepada yang sakit dan kekuatan kepada yang lemah. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat sekolah dan berkuliah untuk anak-anak kami semua, dan selalu tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.